Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam wa warahmatullahi syukurillah la haula wa la quwata wabarakatuh. illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah ya Alim ya Hanan ya Manan ya Salam ya Arhamar Rahimin. Semangat malam Bapak Ibu dan teman-teman MTSO, Mekanisme Kuantum Sukses Otomatis Bab Lunas Amanah. Jumpa lagi di Zoom meeting rutin Selasa malam Rabu. Mohon maaf, tadi ada tamu, jadi molor ya. Nah, em, ini kita langsung saja, efektif saja, Ibu, Bapak nih, karena molor juga. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu eh, Suwarni ya. Ini tulisannya Ibu Nabila di sini. Ibu Suwarni ya. Iya, tapi anak saya, Ibu Sunarwi ya. Ya, Ibu Sunarwi dari Gresik, Bu ya. Gresik. Ya, ya. Jadi begini Bapak Ibu dan teman-teman, eh Ibu Sunarwi ini mengalami eh, penurunan vibrasi atau energi positif ya, jadi negatif setelah mendapati curhatan temannya ya. Nah, Sama 2 jam. merasakan pusing, merasakan goncangan hati, jiwa, pikiran begitu ya. Nah, jadi kenapa bisa begitu? Sebenarnya kalau Bapak Ibu dan panjenengan jeli ya suka mengulang materi ini juga secara esensi ya secara kristalisasi sudah saya bahas di MKSO poin ketiga ya, yakni ubah cara berpikir dan berperasaan terutama perihal defend atau melindungi atau menjaga energi inti. Nah, baik, pelan-pelan saya akan jelaskan supaya nanti panjenengan-panjenengan ini bisa mengambil poinnya ya, kemudian bisa melakukan Ya, perubahan ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pahami bahwa semua itu adalah energi. Ya, energi itu tidak dapat dimusnahkan, tetapi berpindah-pindah, kemudian bisa terkonversi ya, berubah menjadi sesuatu yang berbeda ya. Nah, begini sederhananya. Kalau panjenengan menguap, maka sebelah jenengan itu juga pasti akan menguap. Kalau jenengan ngantuk, sebelah jenengan juga kanan ini juga akan ngantuk. Kalau jenengan tertawa, ya, nanti tertawa itu juga menular. Paham ya? ya. Termasuk kalau jenengan sedih, nanti kanan kiri jenengan juga akan sedih loh. Sampai sini bisa diterima ya. Nah, Bisa. kadang orang itu tanpa disadari ya menerima curhatan atau cerita yang negatif dari sahabatnya. Akhirnya apa? Energi negatif dari sahabatnya ini itu menular ke panjenengan. Bahkan tanpa disadari, itu bisa masuk ke pikiran bawah sadar jenengan loh. Curhat tentang perceraian, ya. Tanpa disadari itu sedang melakukan install juga di pikiran bawah sadar jenengan. Curhat masalah keuangan, ya. Tanpa disadari itu juga nanti energinya berpindah kepada jenengan. Paham ya? Nah, Hmm. maka dari itu Sangat kita bahaya banget perlu itu. perlu melakukan defense, ya, pertahanan. Ya, bukan berarti kita, oh berarti berarti kita nggak boleh dong, bukan nggak boleh. Tapi yang diajarkan dan dilakukan oleh kami adalah ketika ada orang mau curhat atau mau saya katakan gini, oke, sebelum kamu bercerita, lebih baik kamu wudhu dulu. Ya, karena juga saya tidak hanya melayani orang-orang yang dari Muslim, yang non-Muslim, saya juga katakan baiklah sebelum kamu bercerita, kamu lebih melakukan pembersihan dulu dengan apa yang kamu yakini. Ya, kalau jenengan yang Muslim, saya katakan oke, sebelum bercerita, wudhu dulu yang baik, wudhu dulu yang betul, wudhu dulu yang benar, kemudian sholatlah, sholat dulu. Bisa sholat tobat ataupun juga sholat hajat. Sholat, setelah sholat perbanyak baca istighfar. Lebih utama kalau bisa sayyidul istighfar. Minimal-minimalnya malah ya istighfar saja. Astagfirullahaladzim. Dirasakan, dinikmati, sambil kemudian berkatalah kepada diri.
apakah yang akan saya ceritakan ini sebuah kebaikan nanti ke depannya? Apakah baik untuk saya dan orang yang saya akan ceritain? Apakah banyak memberikan manfaat atau tidak? Nah, rata-rata setelah sholat, ya setelah wudhu, sholat, ya zikir, orang itu akan ada dua kemungkinan. Pertama, akan tetap bercerita, tetapi dengan persepsi yang lebih positif, dengan persepsi yang bagus. Paham ya? Contoh, ya contoh. Dia mau mengeluhkan tentang pasangannya, tetapi kemudian akhirnya dia itu punya persepsi yang baik tentang apa yang akan diceritakan. Yang tadinya mau menyalahkan pasangannya, ya tidak jadi menyalahkan pasangannya. Karena energi dari wudhu, energi dari sholat itu tadi, yaitu memperbaiki jiwanya, memperbaiki persepsinya. Paham ya? Nah, ini juga jenengan bisa tes di diri sendiri jenengan deh. Ya, kalau misalnya mau bercerita kepada orang, ya, eh, itu lakukan netralisir dulu, pembersihan dulu. Ya, jadi nanti dia akan bercerita, tapi dengan persepsi yang positif, atau dia tidak jadi bercerita karena kemudian sadar bahwa oh ya ini cukup dikonsumsi diri saya sendiri saja. Kemudian saya akan melakukan muhasabah terlebih dahulu. Saya akan mungkin tabayun ya kepada orang yang mungkin akan tadinya akan dijadikan sebagai objek cerita. Saya akan tabayun dulu ya. Saya akan meliti dulu Nah, apa ya? apa. Apa ya, Ustaz? Tabayun itu menanyakan ya untuk mengkonfirmasi ya. Konfirmasi. Oh. Konfirmasi kepada orang yang akan kita ceritakan ini kan. Nah, supaya tidak timbul Hmm. miskomunikasi, supaya tidak timbul fitnah. Itu tabayun. Ya, jadi bukan bukan katanya, bukan, tapi kita konfirmasi dulu informasinya, datanya, realitanya bagaimana sih? Kan kerap karena kita tidak jernih, kita tidak netral melihat sebuah kejadian, kita sudah sangat cepat memberikan bumbu yang negatif, sehingga apa? Sehingga terjadilah miskomunikasi, mispersepsi, salah paham, dan sebagainya. Akhirnya jadi fitnah. Hmm. Sampai sini bisa diterima ya? Bisa, bisa. Nih, nah Bisa. seperti itu. Kemudian apalagi saya ingin bahas lebih dalam seperti ini. Di rumah, apalagi di ruang tamu, di ruang keluarga, kalau misalkan tiba-tiba ada orang yang dalam tanda kutip memaksa mau bercerita, mau curhat, ya bahasanya gitu, saya sarankan untuk keluar, Bu. Untuk keluar. Karena energinya nanti akan ngumpul di rumah itu. Paham ya? Hmm. Jika peluru, kalau memang ini rumah rumah jenengan itu di depan disediain gazebo sendiri atau tempat cangkruan ada dua tiga kursi gitu di luar area rumah itu, mungkin di taman ya, atau diajak ke kafe biar energinya di kafe wis atau di warung itu. Jangan di dalam ruangan rumah itu. Jadi Itu mantul ya Ustaz ya. itu jelek banget. Itu nanti akan menarik hal-hal negatif lainnya. Paham ya? Jadi ini kita bicara tentang energi Bapak Ibu, ya. Panjenengan menghadirkan orang ke rumah jenengan yang isinya ngeluh tentang hutang, tok masalah hutang, tok. Panjenengan kecipratan energinya loh. Halo? Iya, iya. Paham ya? Siap. Nah, Ah, supaya ini nih coba ketik oh, menyimak, paham, siap misalnya seperti itu ya. Waalaikumsalam ya Mama Ica. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Ibu, Bapak, silakan sampai di sini ada pertanyaan. apa ya? Hmm. Jika tidak ada, saya lanjutkan. Ya. Monggo, dilanjut aja. Nah, khawatirnya apa? Ya. Percakapan-percakapan yang notabene hal negatif itu
terjadi pada gelombang antara beta ke alfa, ke theta. Antara gelombang itu, peralihan peralihan gelombang itu. Kalau saya katakan itu gelombang penciptaan. Ya. Sehingga apa? Sehingga itu malah menjadi semakin kuat penciptaannya. Tanpa panjenengan sadari. Itu akan menjadi sebuah folder sendiri, data sendiri di pikiran bawah sadar panjenengan. Paham ya? Paham. Nah, itu sedetail itu loh. Saya mempelajari tentang energi vibrasi itu begitu. Jadi betul-betul kontrol energi inti. Kalau dalam bahasa agama itu namanya waro atau wirai. Kemampuan hati, jiwa, dan pikiran untuk menjauh dari hal-hal yang menuju pada kemaksiatan. Misalkan jenengan sudah tahu kalau ketemu sama Ibu Ica misalkan, wis pasti ujung-ujungnya gunjing, ujung-ujung gibah. Maka panjenengan hindarilah ketika diundang, diajak, ya maaf Bu, saya ada kesibukan lain. Ya, kesibukan kan apa aja, kan tidak bohong kan. Saya ada kesibukan lain Bu, gitu. Dihindarilah. Kalau tidak bisa defend ya hindari saja, jauhi. Oh, kalau sudah cangkuran sama Pak Tony pasti ngomongnya nanti ujung-ujungnya gibah orang, nanti ujung-ujungnya apa ngomong tentang hal-hal yang tidak bias. Hindari. Kenapa? Karena energinya bisa nular loh, Bapak Ibu. Ya, paham ya? Nah, Paham, paham. cara merubah skenario berpikir dan berperasaan positif juga dengan merubah lingkungan atau mengendalikan lingkungan kita. Ustaz tanya, Hmm. begini, misalnya suasana hati itu sangat tidak nyaman, sehingga terbawa raut wajah yang kurang nyaman. Itu mengatasinya supaya bisa merilis hati dan menampilkan raut wajah yang baik. Itu bagaimana ya, Ustaz? Sekarang Itu kan begini, butuh waktu juga. ya. Jadi fisik mempengaruhi psikis, psikis juga mempengaruhi fisik. Atau kalau bahasa elektronika itu arusnya AC/DC, begitu ya. Ya. Logika pertama yang harus dipahami adalah kalau panjenengan-panjenengan bisa menerima, menghadirkan sebuah emosi negatif masuk ke dalam diri, saya ulangi, jika panjenengan bisa menerima, mengizinkan, menghadirkan emosi negatif itu masuk ke dalam diri, maka seharusnya panjenengan juga bisa mengizinkan emosi negatif tersebut lepas, menjauh, pergi dari dalam diri. Kira-kira kalimat ini bisa dicerna? Bisa. Logikanya begitu loh. Karena sejatinya kita itu bukan emosi kita, bukan pikiran kita. Kan sudah tahu ya bahwa dalam satu hari, ya menurut penelitian nih, ya ada 60 lebih dari tidak kurang dari 60.000 benih pikiran. Jadi pikiran kita itu rame. Oke, pikiran kita itu ramenya pol, sliveran. Betul ya? Ya. Itu jangan langsung dibumbui dengan perasaan. Amati saja dulu. Jangan langsung dibumbui dengan rasa, dengan getaran, vibrasi. Contoh beginilah. Kita kerja, lihat bosnya mencak-mencak gitu kan. Realitanya bosnya kan mencak-mencak, mencak-mencak tahu ya, marah-marah ya. Ya. Ya kan sebenarnya marah itu urusan dia, bukan urusan kita. Telinga, mata kita melihat realita bos lagi marah. Objektif loh, netral. Oke? Nah, dia akan menjadi akan menjadi sesuatu yang membangun diri kita atau malah menjatuhkan diri kita
Tergantung dari kita membumbuinya dengan bumbu emosi apa. Contoh, kalau jenengan membumbuinya dengan bumbu emosi yang negatif, panjangan akan juga mengambil hati apa perkataan bos yang marah tadi. Akhirnya sakit hati. Tapi kalau dibumbui dengan perasaan atau vibrasi atau getaran yang positif, oh iya benar juga ya. Ya bos marah karena saya salah. Ya bos marah karena bos peduli sama saya. Sehingga saya harus diluruskan, harus dibenarkan supaya saya lebih produktif. Beda nggak kira-kira? Ya, Paham beda. ya? Paham. Apapun itu, ingat lagi materi tentang jeda, netral. Jadi biarkan sesuatu itu di luar diri kita terlebih dahulu. Biarkan mata, telinga melihat apa adanya. Paham ya? Paham. Ini memang agak tricky. Tapi ya memang harus masuk ke level sana. Kalau memang jenengan memang mau memiliki kehidupan yang luar biasa dalam aspek spiritual praktis. Ya, saya katakan begini deh. Kuncinya sebenarnya nih, Ibu, Bapak ya. Anda cari tiga hal inilah. Yang pertama adalah loving God, cinta, rasakan cintanya Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Kemudian apa? Self improvement. Sorry, blessing others, memberkati orang lain, jadi saluran berkat bagi banyak orang. Yang ketiga adalah self improvement. Artinya apa? Jadilah pribadi yang terus bertumbuh. Paham ya? Kalau paham tulis paham, kalau bingung tulis bingung bagian mana ya, bagian mana yang agak berat bahasanya. Ini saya baca dulu. Hmm, pribadi yang terus bertumbuh itu realnya seperti apa ya, Ustaz? Saya petakan dalam empat hal kan ya. Sering saya katakan. Mindset, cara berpikir, Mm-mm. skill, skill ini sebenarnya ada dua ya. Ya, Hard skill skill ya. sama soft skill ya. Nah, kemudian ya skill nyata dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, Mm-mm. komunikasi dengan orang lain, skill tentang ya secara teknis ya, misalnya ibu kan sebagai seorang mungkin marketer, ya skill closing the deal ya kan. Nah, seperti itu. Ya. Ya, So, komunikasi persuasif itu kan diasah terus ya. Jadi itu terus a- menambah ada empat ya. investasi Mindset. layar ke atas itu juga yang termasuk ya. Iya, investasi layar ke atas pasti dong. Ya. Ya kan, pasti dong. Ya. Jadi ada empat pemetaan dari saya adalah mindset, kemudian skill, ya, kemudian vibrasi, dan spiritualitas. Empat Hmm. itu. Jadi terus-terus bertumbuh. Paham ya? Mindset, vibrasi, Bentar, skill. saya baca dulu ini nih, Mama Ica. Paham. Saya sering ditelepon tetangga, terus dia terlilit hutang bank asuransi lebih banyak daripada pendapatan. Terus sikap saya gimana? Nah, tetangga ya potong Bu. Ibu ndak kuat, jangan dilayani. Cari alasan gimana caranya ibu menghindar. Udah, efektifnya gitu aja. Kalau enggak, programnya orang ini nular ke jenengan loh. Apalagi kalau sama-sama nangis. Paham ya? Istri saya tuh sering mengingatkan dan bertanya begini, "Pak, bagaimana Papa menghadapi orang-orang yang klien-klien ya, eh, yang berenergi negatif itu?" Ya, sebenarnya rumusan-rumusan cara menjaga energi inti ini banyak ya. Saya hanya dengan satu tarikan nafas, ya, saya latih dengan hanya satu tarikan nafas itu bersih. Saya tidak akan larut. Kalau dalam metafisika namanya empat. Ada simpati, ada empati ya. Ada orang yang empatism. Ada orang yang nggak tegaan. Itu penyakit loh. Kalau over itu penyakit. Energinya jelek loh kepada kejenengan. Jadi kalau kemarin ini nih, saya nonton film judulnya itu Home Sweet Alone.
Di bioskop itu kemarin ada Home Sweet Alone. eh oh bukan, bukan, sorry. Judulnya itu Tuhan izinkan aku menangis kalau nggak salah. Ya, ha, izin aku menangis. Nah, itu cerita tentang orang yang nggak tegaan, tidak bisa membedakan mana empati, mana simpati. Akhirnya apa? Kehidupan dia termakan oleh energi negatif. Maka ketika mengikuti coaching live, yang dipelajari adalah belajar menjadi tegas kepada diri sendiri. Paham ya? Paham. Tegas kepada diri sendiri. Tentang caranya nanti dilatih ya, jangan kasar-kasar lah sama orang gitu kan. Maaf, maaf Pak, Bu, maaf. Saya ada pekerjaan itu di sorry. Disesuaikan lah nanti. Nah, ini kan juga skill ya, keahlian berkomunikasi kan. Iya, iya, saya lemah di situ. Sehingga banyak ditipu, banyak dimanfaatin temen, hanya cuma Empat, dipinjemi uang. Itu empat. semua sahabat itu pinjem uang. Nah, maka Hanya belajarlah butuh untuk, telepon saat pinjem uang. nah, ibu berarti empat ya, seorang seorang empat tidak masalah ya. Dan ya beruntung ya ibu sadar sekarang istilah gitu ya. Nah, emosi Dikomplain ibu. sama anak saya. Kenapa? Mana nih temennya, sahabatnya mama, telepon mama cuma pinjem uang. Nah, Iya. Mana karena nggak ada yang nggak ada. seorang empat itu melakukan apa namanya penyalur energinya itu cepat. Mungkin hanya dengan satu dua hook, kalimat hook tahu ya, pukulan. Misalkan di telepon Bu Suwarni, udah nangis deh, yang telepon udah nangis, atau lagi ngomong sama saya, udah jatuh air mata, udah mukanya nggak enak banget. Sebenarnya secara intuisi, ibu itu sudah membaca ini ujung-ujungnya mau pinjam duit nih orang nih. Iya, sudah tahu itu. Itu ilmu batin setiap orang itu sebenarnya sudah ada kesana. Tapi apa? Ibu sudah tersetrum dulu. Maka kemarin kan ada tuh, ada yang telepon ya. Dia itu lagi melatih ya. Saya lupa nama ibu siapa karena saking banyaknya. Dia telepon, Ustadz, ada saudara saya mau pinjam duit. Gimana Ustadz itu kan? Soalnya udah enggak balik-balik gitu kan. Akhirnya gini Bu, polanya gini. Ibu sampaikan saja, ngapunten, maaf. Saya bukan tidak punya duit. Dosa kalau ngomong tidak punya duit. Begitu kan? Nah, tetapi alokasi untuk meminjamkan itu tidak ada. Gini dah, daripada kamu pinjam, aku bisa ngasih cuma seikhlasku. Ini, dikasihlah 200.000. Bilang saya. Saya kasih 200.000, Ustaz. Iya, ikhlas Bu, ikhlas. Ya sudah, anggap hilang. Enak nggak dibatin kira-kira? Enak. Enak, daripada ada beban nanti, aduh. Karena sudah tahu orang ini pasti nanti tidak balik itu. Memelasnya sudah memelas tingkat dewa, wes. Tinggal dewa. Ya, paham ya? Nah, jadi belajarlah untuk tegas kepada diri sendiri. Bahkan sampai kena ratusan juta Ustaz. Intinya investasi terus apa akhirnya nggak balik uang saya 200 lah. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai bahan muhasabah juga, Bu. Ya, karena apa gini? Ya. Uang itu kan energi ya. Ya. Seperti yang saya katakan, ketika merasa ditipu orang, merasa uang kok losdol ya, memang berarti ada medan magnet rezeki di dalam diri yang memang tidak sinkron. Ya, Hmm. yang sering saya katakan begini, hukum alam itu kan seimbang ya. Hukum Iya. alam bekerja sangat sempurna. Orang ateis pun juga mendapati kinerja dari hukum alam. Ya, jadi Iya. tentang ritual dan spiritual itu tidak ada hubungannya dengan orang miskin dengan orang kaya. Ini tentang hukum alam. Contohnya gini, kalau benda itu jatuh pasti ke bawah, betul ya? Iya, Orang betul. miskin, orang kaya, rajin ibadah, tidak pernah ibadah pun kalau pegang benda jatuhnya pasti ke bawah. Iya. Oke? Nah, salah satu poin muhasabah ketika Anda merasa sering ditipu uang kok. Jangan-jangan memang ada sebuah pertukaran energi yang tidak balance. Contoh yang paling kelihatan, lupa zakat, ya kan? Lupa berbagi, berderma, bersepuluhan, dan sebagainya. Ada hak orang lain terambil dan sebagainya. Maka nanti alam semesta itu akan memaksa untuk keluar loh Bapak Ibu. Dengan apa? Iya.
Bisa dengan sakit, dengan kecelakaan, mendadak uang dan sebagainya, harus keluar banyak dan sebagainya. Paham ya? Paham. Sebenarnya kalau di level lebih tinggi lagi, ya harus bersyukur bahwa itu diselesaikan di dunia. Kata Kiai gitu. Iya, Kalau diselesaikan di akhirat lebih parah lagi nanti hitung-hitungannya ya. parah lagi. Gitu. Dari Jadi mana ketika, kok cari uang buat bayar utang? Seperti itu. mm-mm. Ketika Kejadian itu sudah 2 tahun yang lalu lah Ustadz ya. Jadi mm-mm. sudah 2 tahun yang lalu. Tapi sampai dengan sekarang dia nggak membayar, ya udah aku sudah ikhlasin. Nggak Terus apa-apa, lepas aja. Dengan hmm, kalimat sederhana yang sudah sering saya sampaikan, terima kasih ya Tuhan, Engkau anugerahkan kepadaku seorang sahabat bernama si Fulan bin Fulan yang sangat amanah. Padahal tidak amanah. Uangku sedang hmm, berjalan-jalan, uangku sedang lari-lari, ya uangku sedang kumpul sama teman-temannya, ya uangku sedang menganakan dirinya, sedang melipat gandakan dirinya. Nanti toh waya juga akan kembali kepadaku dengan membawa teman-temannya dari arah yang terduga dan dari arah yang tidak terduga. Nah, ini hmm. juga harus dipahami kenapa ada narasi dari arah yang terduga dan dari arah yang tidak terduga. Karena kalau kita ngotot dan maksa pada arah yang terduga, kita menutup jalan rezeki dari arah yang tidak terduga. Oh Paham begitu. ya? Paham, Misalnya gini, saya ngiklan, kalau dalam dunia digital nih kan di yang belajar TikTok, yang belajar YouTube itu yang intent ke saya itu kan sampai tak ajarin meta ya, hitung-hitungannya kan jelas. Kalau misalkan kita mau menjual produk, ya butuh uang 1 juta misalnya gitu. Butuh uang 1 juta, mau menjual 10 produk, ya 10 produk itu untungnya kan 100.000. Ya 10 itu konversi dari 100. Oke ya. Jadi sebenarnya tidak perlu dipikir. Pokoknya kita promosi saja ke 100 orang, pasti akan muncul angka 10%. Pasti itu. Paham ya? paham, Paham ya? Itu paham, paham. sebuah keniscayaan, itu hukum alam seperti itu. Ya, itu pasti. Nah, itu kan arah yang terduga. Arah yang rezeki yang terukur. Paham ya? Paham. Nah, secara sains bisa dibuktikan itu. Rumusnya ada, polanya ada, patternnya ada. Tapi jangan jangan ngotot di sana. Karena kalau kita ngotot di sana, ini kan ada rezeki yang tidak terduga nih, yang mau masuk. Itu nanti mental. Paham ya? Maka selalu masukkan narasi rezeki dari arah yang terduga dan arah yang tidak terduga. Saya sering alami gitu kok Bapak Ibu. Ya. Jadi membuka diri untuk semua kemungkinan. Mungkin. Semua peluang. Peluang itu kan pelajaran tentang uang. Ya, tapi magnet dalam diri kita ini selaras enggak ya? Ya betul sekarang saya begitu Ustaz bilang dipakai sendiri atau kalau pinjam nggak bisa. Ya, ya itu bagus dah. Ya. Oke, tinggal 7 menit. Silakan jika ada yang mau ditanyakan lagi. Silakan. Untuk Bu Suwarni masalahnya selesai ya. Tadi yang udah ditanyakan ya, beres ya. Udah, beres-beres semua. Terima kasih Ustadz. Sama. Oke. Yang lain boleh silakan. Tinggal 6 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Masalah mertua, biar lebih legowo ke mertua. Ya izinkan diri Anda untuk legowo. Ini kan tentang wadahnya jenengan masih sempit. Gini loh, kembali lagi. Ya, sesuatu di luar diri kita tidak berarti apa-apa sampai kita sendiri yang memberikan arti. Anda sakit hati itu karena diri Anda mengizinkan untuk disakiti. Paham ya? Hmm, Masalah mertua. Itu kan masalahnya dia. Biar lebih legowo ke mertua. Ya Anda legowokan diri Anda itu loh. Ini kan emosi, emosi legowo ini. Anda legowo enggak itu?
wadah legowonya itu seberapa? Satu mangkok, satu ember, atau baskom? Paham ya? Jadi wadahnya. Ini ada cerita ini menarik ya tentang mertua itu gini. Ada seorang yang mengeluhkan punya mertua jahat. Ya, kemudian datang ke dukun mau oke lah, mertuamu jahat ini saya kasih racun. Ya, saya kasih racun, saya kasih ramuan, tapi supaya mertuamu matinya pelan-pelan begitu. Kamu kasih ke makanannya saja lah, ya. Setiap dia makan kasih, dikasih, dikasih. Tapi ada syaratnya, kamu harus berbuat baik supaya nanti tidak kelihatan kalau kamu sedang pelan-pelan membunuh, mau menghabisi nyawa mertuamu gitu. Jadi santun ya. Ibu, ayo makan siang dulu ya. Ya, sabar santun gitu. Tapi makanya dikasih racun itu ya sama dukunnya itu. Nah, sehari dua hari, seminggu dua minggu, akhirnya mertuanya tuh jadi sayang sama si mantunya ini. Dia cerita kemana-mana, oh aku punya mantu itu luar biasa loh. Sudah cantik, sudah pintar masak, baik hati gitu. Akhirnya dalam beberapa minggu mantunya ini kemudian kayak menyesal gitu. Waduh, kok mertuaku jadi baik gitu. Diceritakan kemana-mana ke tetangga, kerabat, ke arisan, ke grup pengajian bahwa aku ini baik. Akhirnya nggak tega. Tapi sudah terlanjur meracuni masakannya. Paham ya? Hmm, Nah, akhirnya tumbuhlah welas asihnya si mantunya ini. Terus karena tahu bahwa akan mertuanya ini sudah diracun dan akan meninggal, dia pergi lagi ke dukunnya. Mbah Dukun, aku jadi tidak tega sekarang mertua aku baik banget sama aku. Aku minta penawarnya dong. Aku minta penawar dari racun-racun yang sudah tak taruh di makanannya itu. Dukunya bilang gini, ya tidak ada penawarnya. Gitu. Dan itu bukan racun. Itu malah justru ramuan yang bisa menyehatkan mertuamu itu. Bikin makanan semakin enak. Racunmu itu ada di dalam dirimu sendiri. Persepsi atau pikiran atau perasaanmu yang jelek terhadap mertuamu itu. Sekarang kamu sudah melihat kenyataannya bahwa tidak seperti itu. Ketika kamu baik, ternyata juga dunia baik kepadamu. Jadi dunia ini tergantung bagaimana hatimu, bagaimana pikiranmu. Paham ya? paham, paham. Akhirnya mereka baikan. Ya, yang mertua, yang menantu hidup sehat. Lawang itu bukan racun. Racunnya ada di dalam hati. Menarik ceritanya? Menarik, Paham ya? Nah, inspiratif. maka dalam filsafat ada bahasa begini. Perlawanan terbaik saat mendapatkan perlawanan adalah dengan tidak melawan. Kalau kamu melawan, kamu sama saja tidak punya nilai dengan orang itu. Menarik? Menarik. Ya. Jadi, ayo kita kendalikan energi inti dalam diri kita itu. Oke ya. Baik, saya rasa itu aja. Tinggal 2 menit ya. Sekali lagi, mohon maaf telat, tapi ini saya pangkas, saya kasih sari-sarinya, saya kasih apa kristalisasinya, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat dan yang penting jangan bisa langsung praktekkan. Tidak hanya sebagai sebuah wacana saja, tetapi betul-betul bisa jadi ilmu, ya pengetahuan yang bisa dipraktekkan dan relevan ya dalam masalah yang sedang dijalani. Oke, Bapak Ibu. Jadi 4 bulan lagi Ramadan persiapin dari sekarang ya. Jenengan yang mau belajar bagaimana cara mendapat uang di TikTok, cara mendapat uang melalui YouTube, boleh silakan. Saya informasi jauh-jauh hari karena investasinya juga cukup lumayan ya bagi sebagian orang ya. Monggo silakan ya ditekuni setahun lah ya ditekuni insya Allah itu bisa jadi jalan rezekinya panjangan-panjangan seperti itu. Oke, itu aja. Lebih kurangnya mohon maaf ya.
terima kasih. Saya akhiri. Ya, sampai jumpa di Zoom Selasa depan, malam Rebo. Nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Iya, sami-sami.